Cek, cek. Udah mulai? Udah dibuka ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Kullu nafsin dha'iqatul maut. كل نفس ذائقة الموت Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة Faman juhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. لتبلون في أموالكم وأنفسكم Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا Wa minal ladzina asyraku adzan katsira. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Kullu nafsin, setiap yang punya nyawa, yang punya jiwa, setiap yang punya jiwa, dha'iqah, akan mencicipi, akan merasakan al-maut, kematian. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernapas akan merasakan kematian. Kita bernapas enggak? Berjiwa enggak? berjiwa Pasti bakal pasti maut. pasti bakal meninggal. Ini sebetulnya ayat ini takjiah, hiburan. Menjadi supaya kita nggak stres. Kalau ada orang meninggal, pantas setiap orang tuh bakal mati gitu. Jadi tenang hati kita.
Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya akan disempurnakan, akan dipenuhi pahala-pahala kamu, perbuatan yang baik akan dipenuhi, ditunaikan, akan dibayar nanti secara sempurna pada hari kiamat. Faman zuhziha, di tafsir Jalalain, junniba, barang siapa yang dijauhkan, anin nari, dari neraka, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Neraka dijauhkan, di surga dimasukkan. Faqad faz, maka sungguh menjadi yang beruntung. Jadi kesuksesan, faz itu untung, sukses, faz. Kesuksesan itu bukan di dunia. Kesuksesan itu manakala dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga itu ya. Dunia tidak menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Nah ini, dunia tidak menjadi ukuran kesuksesan seseorang. Kesuksesan seseorang itu diukur kalau sudah dia masuk ke surga, dijauhkan dari neraka. Mau? Itu ya, nanti ada syaratnya tuh. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia di dunia ini illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini, kehidupan di alam syahadah yang sekarang kita jalani, kecuali mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdaya. Coba aja kita lihat, seneng nggak makan apa kemarin tuh? Pak RW makan apa? Kemarin kita di Alamanda makan apa tuh? Bukan yang itu, yang gentong, apa gentong. Nah, coba kesenangan, makan aja terus yang banyak, teler bisa tuh. Itu kesenangan yang menipu. Kebanyakan makan lemak, kolesterol, menipu. Kebanyakan makan yang asin, tensi. Kebanyakan makan yang manis, gula, kesenangan yang menipu. Istri satu cukup, tambah dua kelenger. Nah itu kesenangan yang menipu ya. Pokoknya kan gitu, kesenangan banyak, kesenangan yang menipu. Yang enak-enak itu akan menjadi bahaya. Jadi ini jadi dalil buat kita ya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semakin banyak, enak ya kalau punya kendaraan mewah. Nggak tahu begitu kendaraan mewah, parkir di mana aja, stres kita. Kesenangan yang menipu. Betul baru ya. Ya, jadi apa namanya, kesenangan yang memperdaya kita. Kehidupan dunia itu kesenangan yang membuat yang kita jadi terperdaya. Nah, lanjutkan ya, nanti penjelasannya di tafsir secara lebih panjang lebar. Latu belawunna fi amwalikum. Lamnya lam taukid ya, jangan ya. Nunnya juga taukid. Jadi ada dua penegasan. Sungguh kamu benar-benar akan diuji gitu. Jadi ada dua penguatan. Sungguh benar kamu akan diuji fi amwalikum, pada harta kalian,
Kita punya harta, awas diuji itu harta kita. Wa anfusikum, dan jiwa kalian juga akan diuji. Kehidupan dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Kalau ujian saya dengan ujian Pak Rawuh beda, ya ujiannya beda, karena kemampuannya juga beda. Tiap orang punya ujian masing-masing. Ya. Tapi kalau ujian di sekolah, ujiannya sama, soalnya sama gitu. Ya. Kalau ujian dari Allah, masalahnya pasti beda. Nah, ini ujiannya nih. Wala tasma'unna, ini juga ada lam, taukid, nun taukid, dan sungguh kamu akan benar-benar mendengar, ya, minalladzina utul kitaba, dari orang-orang yang diberi kitab. Nah ujian itu ya, akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab. Siapa yang diberi kitab? Yahudi dan Nasrani. Sungguh kamu akan benar-benar mendengar dari orang yang diberi kitab, min qablikum, sebelum kalian. Satu, wa minal ladzina asyraku, yang kedua, dan dari orang-orang yang musyrik, ya, dari orang-orang yang menyekutukan. Adzan katsiro, gangguan yang banyak. Jadi yang menguji kita itu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Gangguan yang banyak, ucapannya yang menyakitkan kita. Nah solusinya, bila mendengar kata-kata yang tidak mengenakan bagi kita, adalah sabar dan takwa. Wa in tasbiru, dilanjutkan ayat berikutnya. Wa in tasbiru, dan jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa, fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal demikian, min azmil umur, perkara urusan yang diutamakan, yang penting. Nah, yang penting sabar dan takwa. Nah, dua ayat ini ya, itu menjadi hiburan. Baik, kita coba arti secara lengkap ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kamu akan dipenuhi pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dialah yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Sungguh kamu la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kalian, kamu semua ya, benar-benar akan diuji pada harta kalian, pada jiwa kalian,
sakit kalian, meninggalnya anggota keluarga kalian akan jadi ujian. Dan juga ya, ujiannya itu harta, jiwa, ucapan dari ahli kitab dan ucapan dari orang-orang musyrik ya, asyraku. Nah, ini ada ujian, berapa macam ujian tuh para harta, jiwa, ucapan-ucapan dari orang ahli kitab dan ucapan-ucapan dari orang musyrik. Jadi ada empat ujian yang akan, ini kan bocoran ini ya. Nih, kalau ada ujian seperti itu, solusinya adalah sabar dan takwa. Sakit ujiannya, sabar. Ujiannya sakit, jawabannya sabar dan takwa. Apabila ada orang yang ngomong kepada kita sesuatu yang menyakitkan kita, jawabannya kita sabar dan takwa. Ketika sakit, sabar, takwa. Tuh yang penyelesaiannya. Kemudian bahwa ini ya, sabar dan takwa itu min azmil umur. Perkara yang diutamakan, yang penting, yang harus diperhatikan. Jadi penting sabar dan takwa itu ya. Baik, kita langsung saja ke tafsirnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ke tafsirnya ya. Yuhbiru ta'ala ikhbaron aman ya'ummu jami'al khaliqati bi anna kulla nafsin dha'iqatul maut. Allah mengabarkan dengan pengabaran yang umum ya. Jadi secara umum bahwa semua yang berjiwa akan merasakan kematian. Gampang diapal ayatnya nih para nih. Gampang kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apal ya. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut itu senada dan seirama dengan ayat yang lain di surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Suka Fandi suka baca nih kalau imam nih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang berada di atas bumi ini fan. Fan itu hancur, binasa, mati. Setiap yang ada di atas bumi ini akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang tetap, yang kekal adalah zat Tuhanmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki jalal, kesempurnaan ya, wal ikram, dan kemuliaan. Yang mulia, yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Fa huwa ta'ala wahdahu wal hayyul ladzi la yamut. Allah itu yang Maha Esa, Dia Maha hidup dan tidak akan mati. Nah, ya. Jadi semua yang hidup di dunia ini akan mati. Jadi kita ini camat, calon mati ya. Yang tetap kekal abadi, yang tidak akan mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal insu wal jinnu yamutun. Manusia, jin mati. Wa kadzalikal malaikatu, demikian juga malaikat. Malaikat juga akan merasakan mati. Wa hamalatul arsy, dan juga malaikat yang menyangga, yang menopang arsy Allah juga mati.
Dan yang tetap adalah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, yang kekal dan abadi. Allah kan tiada awal dan tiada akhir. Yang ada awalnya pasti bukan Tuhan. Allah tiada awal dan tiada akhir. Ini belajar ilmu kalam. Di kitab Tijan tuh ada ya, jangan ya, kitab Tijan, Jawahirul Kalamnya, itu kitab-kitab yang sederhana gitu, yang simple ya. Allah yang maha awal. Kalau maha awal berarti nggak ada awalnya. Dan maha akhir nggak ada akhirnya. Dan hidupnya Allah tuh kekal abadi. Tidak musnah. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini akan mengalami kematian. Kan hiburan bagi kita. Tidak sedih lagi. Oh iya pantas lah. Memang setiap makhluk ini ya akan mengalami kematian. Dan kematian itu pakai dha'iqah. Berarti dirasakan. Seperti kita merasakan enak, merasakan sisa, ya, merasakan nikmat. Gitu. Ada nikmat kematian, ada susah kematian. Nah sebetulnya yang mati itu jasad. Rohnya itu pindah alam aja. Ya. Dicabut. Jiwanya pindah ke alam barzah. Gitu. Nunggu deh hari kiamat. Nanti digabungkan lagi tuh jasad dan rohnya itu. Iya. Sesudah tiupan trompet yang kedua. Toet, wah. Numbul dari tulang ekornya. Bergedeg masukkan roh. Dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia ini. Kalau ketika di alam rahim, perbuatannya nggak ada perbuatan karena nggak ada jasad. Ya. Jadi ada jasad itu ketika hidup di dunia ini, ada jasad. Ini kita masih ada jasad, masih ada ruh. Ya. Nah, pertanggungjawaban atas perbuatan kita itu nanti di yaumil akhir. Ya. Dan akan disempurnakan segala perbuatan kita. Ya. Itu ceritanya. Ya. Wa hadhil ayatu fiha ta'jiyah tuh. Ayat ini mengandung takjiah. Takjiah itu hiburan. Hiburan ya? Iya, ayat ini hiburan. Jadi gini, kalau kita mengunjungi orang yang kena musibah gitu, mau kemana Pak Ban? Takjiah. Artinya menghibur ya? Menghibur bagi orang yang keluarga yang ditinggalkan gitu. Nah ini juga ayat ini merupakan hiburan bagi kita. Oh setiap yang bernyawa tuh mati. Jadi kita oh iyalah wajarlah meninggal gitu. Takjiah dari Allah mengandung takjiah, mengandung hiburan, bela sungkawa gitu ya. Fa innahu la yabqa ahadun ala wajhil ard. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang kekal ya, di muka bumi ini. Semuanya pasti akan mati. Kadang-kadang kita yakin kita akan mati, begitu keluarga kita meninggal, seolah-olah kita nggak percaya gitu. Kan kejadian juga ketika Rasulullah meninggal kan mereka baca ayat ini. Wah, tapi ketika Rasulullah meninggal, enggak, itu hanya rohnya aja pergi. Seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di bukit Tursina gitu. Kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad mati gitu kan. Baru mereka sadar, oh kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah ini juga berkenaan dengan perang Uhud. Banyak yang meninggal, 70 orang meninggal. Oh iya, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Jadi agak terhibur hati ini gitu. Ya. Jadi takjiah. Nah, apabila sudah sampai batas waktunya, fa'idzan qadatil muddah. Sudah batas waktunya sudah habis. Ya.
kan diberi kesempatan waktu untuk hidup gitu. Kalau sudah habis waktunya. Dan apabila nutfah ini yang Allah tentukan sudah habis ya, manusia sudah habis, maka aqamallahul qiyamah. Allah tegakkan kiamat. Wa jazal khalaiqa bi amaliha. Dan Allah akan balas setiap makhluk sesuai dengan amal perbuatannya. Jaliliha, yang kecilnya, ya, yang mulianya, wahakiriha, dan yang tercelanya akan dibalas. Kathiriha, yang besar, waqaliliha, yang kathir banyak, yang banyak, yang sedikit akan dibalas, diberikan balasan. Kabiriha, yang besar, wasogiriha, dan yang kecil juga akan dibalas. Fala yadlimu ahadan mithqala dzarratin, maka tidak ada yang dizolimi seorang pun walaupun sebesar sebiji zarah. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan dipenuhi, disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Jangan, Allah nggak tahu nih perbuatan baik kita. Tidak, Allah tahu dan akan memberikan balasan walaupun sekecil apapun ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun besar tidak akan bangkrut, Allah memberikan pahala gitu. Kecil tidak akan disia-siakan. Pokoknya dibalas ya. Nah, berikutnya qala Ibnu Abi Hatim, ini yang berikutnya adalah dari Ali bin Abi Thalib, sumbernya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lama tuwfiya Nabi, ketika Nabi meninggal ya, ja'ati ta'ziyah, banyak orang yang bertajiah. Ketika Rasulullah meninggal, banyak yang bertajiah tadi. Ya. Ja'ahum atin, datang kepada mereka seseorang yang datang. Yasma'una hissahu. Ini orang-orang yang bertajiah itu mendengar ada suara, wala yarawna syahsahu, tapi tidak kelihatan orangnya. Apa tuh? Gimana tuh? Suaranya ada, tapi orangnya tidak kelihatan. Hah? Ya nggak kelihatan. Ada suaranya nggak kelihatan. Gimana tuh Pak Ban? Ya. Dia ngucapin gini, Assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada ucapan kayak gini, kasih pengumuman gitu. Kan orangnya nggak kelihatan, suaranya ada gitu. Nah ini juga semacam itu, suaranya ada tapi orangnya tidak kelihatan, wujudnya tidak kelihatan gitu. Mungkin ngumpet atau mungkin apa, tapi suaranya terdengar, orangnya tidak kelihatan. Lalu mengucapkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Ada suaranya, orangnya nggak kelihatan gitu. Tapi merasa, semuanya merasa. Ada orang yang ngomong gitu ya. Kayak di speaker gitu. Nah terus, inna fillahi azaan. Sesungguhnya pada Allah lah bela sungkawa, hiburan itu pada Allah. Kalau ingin tenang, pada Allah lah cari ketenangan itu gitu. Min kulli musibah, dari setiap musibah itu ketenangannya pada Allah, hiburannya pada Allah. Wa khalaqon min kulli halik, dan mencari ganti dari setiap yang binasa itu pada Allah. Wa darokan min kulli fa'id, dan
minta disusul setiap yang ketinggalan. Wabillahi wathiku, dan kepada Allah lah kalian harus percaya. Wa iyyahu farji'u, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ini kata-kata yang penting. Fa'inal musawba, sesungguhnya yang mendapat musibah itu man hurrima thawaba, orang yang terhalang mendapatkan pahala. Orang yang mendapat musibah itu orang yang terhalang mendapatkan pahala. Kemudian menutup ucapannya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengucapkan itu ya. Terus Ali bin Abi Thalib bertanya, "Atadaruna man hadza?" Kamu tahu, hei teman-teman, siapa orang yang berbicara tadi ngucapin salam, ngucapin ayat kullu nafsin dha'iqatul maut? Kamu tahu nggak? Hadza al-Khadir, itulah Nabi Khidir. Tuh. Jadi Nabi Khidir datang berbelasungkawa, ya, bertajiah atas kematian meninggalnya Rasulullah. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Kata Ali, kamu tahu nggak orang itu yang tadi berbicara itu? Itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ada nabi yang dipanjangkan umurnya. Konon ceritanya Nabi Khidir itu berdiam di suatu tempat. Nabi Musa itu kan ingin ketemu, mencari orang yang lebih pandai darinya gitu. Nabi Musa ingin mencari orang yang lebih pandai darinya dengan membawa hut. Di surat Al-Kahfi ada, dan membawa hut. Hut itu ada yang mengatakan ikan untuk bekal, ikan asin, ada yang mengatakan ikan asin. Ternyata ikan itu kecipratan sungai kehidupan. Namanya Nahrul Hayah. Begitu kecipratan oleh air sungai kehidupan, jadilah dia hidup lagi. Mencari jalan ke laut. Itu di surat Al-Kahfi itu. Nah, Nabi Khidir ini mandi di sungai Hayah itu, jadi umurnya panjang. Ya gitu cerita tuh ya. Nah, kisah. Benarannya wallahu a'lam. Tapi Nabi Khidir ada beberapa orang yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat nanti ya mati juga gitu. Yaitu Nabi Khidir, yang kedua Nabi Isa, betul. Yang ketiga Nabi Nuh meninggal, ajengan yang ketiga. Nabi Khidir, Nabi Isa kan diangkat ke langit. Nanti hari kiamat akan muncul lagi. Baik, langsung saja ke materi kita ya. Faman zuhziha aninar, siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam wa'udhilal jannah, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia adalah yang beruntung. Ya. Nah, berikutnya ya. Qala Rasulullah SAW, tempat cemeti sarang kabedog gitu ya. Kalau bedog cemeti di surga ya. Itu lebih baik daripada dunia. Hal yang tidak penting di dunia di akhirat menjadi lebih penting. Tempat cemeti, pecut, gantungan pecut itu kan hal yang sepele, yang itu ya. Di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di surga ada barang yang dianggap sepele gitu, tapi ternyata harganya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Paman zuhziha, iqra'u in syi'tum, bacalah oleh kalian jika kamu suka. Faman zuhziha aninar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang beruntung. Jadi beruntung itu adalah
ketika kita dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga. Langsung saja ya. Wamal hayatud dunya. Ada beberapa yang saya lewat. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa mata'ul gurur, kecuali kesenangan yang menipu, yang memperdaya. Kita hati-hati tertipu dengan kesenangan dunia. Ini tasgiron li sya'ni dunya. Tasgir artinya menyepelekan perkara dunia. Ayat ini kan wamal hayatu dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Hati-hati dengan menipu ya. Kita aja suka tertipu. Ini bentuknya gini kecil, warnanya merah. Manis ini. Begitu cobain, pedas. Nah, menipu tuh, kayak gitu tuh. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Ayat ini mengandung tasgiron, menyepelekan perkara dunia, watahkiron, dan meremehkan li amriha, urusan dunia, wa inaha dani'ah, sesungguhnya kehidupan dunia itu kehidupan yang dani'ah, yang rendah ya. Faniyah, fana, qalilah, sedikit, zailah, hilang. Ayo ya. Kehidupan dunia itu, jadi jangan terbuai dengan kesenangan dunia. Ya. Makan terus, lama-lama buncit, lama-lama kamarkaan gitu. Kesenangan. Tapi kalau kesenangan akhirat makan terus, tidak ada kenyangnya, tidak ada ini gitu. Nikah terus, enak terus. Malah di dalam tafsir Ibnu Katsir juga, kita ini diperlakukan seperti pengantin di surga itu. Ketika berjima dengan istri, nggak ada zigot, nggak ada apa, klimak itu namanya, nggak ada klimak. Apa Boban kalau klimak itu? Baca gitu ya, nggak ada gitu, nggak ada keluar sperma. Karena keluar sperma berarti kan kenikmatannya habis. Ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Masya Allah. Dan bidadari yang gitu dalam keadaan perawan terus. Istri kita lebih cantik dari bidadari 70 kali lipat. Ya, Pak. Jadi kenikmatan yang abadi. Nah, jadi dunia mah ya rendah, fana, sedikit, dan hilang kesenangannya. Ya. Nah, di ayat lain, ya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Hafal nggak ayatnya? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di ayat lain, ya, wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibanding dengan akhirat kecuali kesenangan yang sedikit, hilang, dan akan rusak dan nggak abadi. Kalau nyari kesenangan yang langgeng, kesenangan akhirat kalau mencari. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada pada kalian yang kita miliki ini akan hilang, akan musnah. Dan apa yang ada pada sisi Allah, pahala, itu yang akan kekal. Ya. Nah, ada lagi ayat yang lain. Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Yang kamu miliki itu kesenangan dunia, ya. Wazinatuha, dan perhiasannya,
Wa ma indallahi, dan apa yang ada pada Allah yaitu pahala yang diberikan kepada kalian, khairun, lebih kekal dan lebih abadi, wa abqa, dan lebih kekal. Nih ada sebuah hadis ya. Wallahi, demi Allah, ma dunya fil akhirati, tidaklah kehidupan dunia, kesenangan dunia bila dibanding dengan akhirat, ila kama yagmisu ahadukum isba'ahu fil yam. Kehidupan dunia dibanding dengan akhirat seperti kamu memasukkan jari ke laut. Jari kita pada dimasukkan ke laut. Fal yanzur bima tarji' ilai. Coba kamu lihat air yang menempel di jari kamu dan lihat yang di laut. Berapa banyak air yang menempel di jari kamu? Perhatikan. Bandingannya itu yang menempel itu kehidupan dunia, sedangkan air laut yang luas itu kehidupan akhirat. Tuh, ya. Jadi kalau nyari kesenangan, nyarilah kesenangan yang abadi, yaitu yang ada pada sisi Allah pahala. Itu perbandingannya. Kemudian Qatadah nih mengomentari ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, yang memperdaya kita. Hati-hati ya. Apa kesenangan dunia? Harta, tahta, wanita, itu kesenangan dunia ya. Hati-hati menipu nih ya. Nah, kesenangan yang matrukah, kesenangan yang akan ditinggalkan, ya kan? Kesenangan yang akan ditinggalkan, bisa saja dia meninggalkan kita atau kita meninggal dulu, gitu, ya. Kesenangan dunia, kesenangan yang akan ditinggalkan, ausakah, atau kesenangan yang tidak lama, paling lama kesenangannya seumur hidup kita, gitu, ya. Nah, gimana supaya kesenangan dunia itu menjadi kesenangan akhirat? Nah, kata Qatadah, hudhu min hadzal mata', ambillah kesenangan dunia ini, ta'atallahi, menjadi sarana untuk taat kepada Allah. Gimana supaya menikah di dunia, kesenangan di dunia, supaya jadi kesenangan di akhirat? Gimana? Jadi kesenangan dunia itu semoga menjadi sarana kesenangan kita di akhirat. Caranya niat yang benar sesuai dengan tuntunan. Kan syariat yang disenangi itu menikah, menikahlah sesuai dengan syariat. Di dunianya senang, di akhiratnya juga akan membawa kesenangan yang abadi. Kita berdoa ya, di dalam doa kan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia senang, walaupun senang sementara, di akhirat senang yang abadi dan dijauhkan dari api neraka, gitu ya. Jadi gimana supaya kesenangan dunia di akhirat senang? Yaitu ketaatan kepada Allah ya. Ini statotum, semampu kalian. Jadi sarana, jadi wasilah untuk memperoleh kesenangan akhirat. Wala quwwata illa billah, tidak ada daya kecuali Allah yang berikan kepada kita. Jadi gitu ya. Kesenangan dunia dapat, kesenangan akhirat dapat. Tapi lebih utamakan kesenangan akhirat. Tapi di setir sini, bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kamu lebih mengutamakan kesenangan dunia, padahal kesenangan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, gitu ya. Nih, gangguan ya. Tadi kan dikatakan gangguan dari
dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Nah, ada sebuah hadis ya. Sampai dikit lagi ya. Ada sebuah keterangan ketika Rasulullah SAW lewat ya. Nah, Rasulullah itu mau berkunjung ke Sa'ad bin Ubadah ya. Dari Bani Haris Al-Hujraj. Nah, ini Rasulullah naik ya, himar ya. Naik himar. Kemudian lewat di sebuah perkumpulan orang ya, yang ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan kemarin sering saya katakan Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Lewat. Kemudian debunya itu ya, debunya itu mengena ke si Abdullah bin Ubay bin Salul itu, sehingga Abdullah bin Salul itu menutup hidungnya. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebelum menyatakan dia sebagai seorang muslim, padahal muslimnya juga pura-pura itu. Fa'idha fil majlisi akhlatun minal muslimin. Di dalam majelis itu, perkumpulan itu, bercampurlah orang-orang muslim, orang-orang musyrik, dan orang-orang penyembah berhala. Ada juga orang Yahudi, orang muslim di dalam perkumpulan itu. Banyak orang heterogen, banyak macam-macamnya ya, dari setiap agama itu. Kemudian datang Rasulullah, debu kendaraan yang itu menimpa mereka itu ya. Lalu kata Abdullah ini ya, menutup hidungnya dia dengan ridaihi, dengan selendangnya ya, sorbannya kali ya. Janganlah engkau membuat kami berdebu, hai Muhammad, gitu ya. Lalu Rasulullah memberikan salam ya. Kemudian berhenti dan turun. Kemudian Rasulullah mengajak, ini di awal-awal sebelum perang Badar nih. Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam dan membaca ayat Al-Qur'an, wa qara'a alaihimul Qur'an, baca ayat Qur'an. Abdullah bin Ubay itu ngomong ya, ayuhal mar'u, hai bro, gitu. Kalau kata ayuhal mar'u, hai bro, gitu. Hai brother, gitu. Aku tidak pandai sepertimu membaca ayat itu, membaca bacaan itu, kata si Abdullah bin Ubay itu ya. Kemudian in kana hakon, jika ucapanmu benar, janganlah engkau mengganggu kami dengan ucapan itu, dengan Al-Qur'anmu itu, gitu. Di majelis kami. Sekarang pergilah kamu, naik kendaraan lagi, pergi lagi, gitu. Dan apabila orang yang datang kepadamu, ceritakanlah ayat itu, Quran itu, gitu. Tapi Abdullah bin Rawahah itu kan mengusir dakwah Rasul. Gitu. Abdullah bin Rawahah ini enggak, beda. Bala, enggak ya Rasulullah. Aku suka dengan ayat-ayatmu, dengan Al-Qur'anmu, kata Abdullah bin Rawahah. Datanglah ke sini, gitu. Bacakan lagi ke sini. Nah, Abdullah bin Rawahah itu yang meninggal juga di waktu perang melawan Romawi ya. Nah, jadi ada yang menerima dan ada yang menolak. Malah kata-kata itu kan menyakitkan itu ya. Kami, kata Abdullah bin Rawahah,
Fa inna nuhibbu dzalika, kami senang dengan firman-Mu itu yang dibaca oleh kamu itu. Lalu terjadilah ada yang suka, ada yang nggak suka. Fastabal muslim, maka orang muslim, orang musyrik, orang Yahudi semua pada pasya pada berantem mulut gitu, hampir-hampir mau jotos-jotosan gitu, karena ingin dirinya benar gitu, akhirnya hampir jotos-jotosan. Maka Rasulullah SAW itu melerai supaya akhirnya diam. Sesudah dilerai diam. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya, ya, dan dia mengunjungi ke si Sa'ad, ya, Sa'ad bin Ubadah. Bersama Sa'ad bin Ubadah, ya Sa'ad, kamu mendengar nggak orang tadi itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ngomong begitu? Ya Rasulullah, kata si Sa'ad, ya Rasulullah, maafkanlah dia, legowolah sama dia demi Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran, ya, dengan benar. Maafkanlah dia gitu. Sesungguhnya dia itu, Abdullah bin Ubay bin Salul itu, kita nih orang-orang yang ada di Madinah sepakat untuk mengangkat dia sebagai raja di Madinah gitu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu warganya sepakat akan mengangkat dia sebagai pemimpin, sebagai raja di Madinah gitu. Dan kita sepakat akan berbaiat kepadanya. Tetapi ketika Allah nggak suka sama dia, ya, engkau datang ke Madinah, jadi si Abdullah ini merasa tersisih. Kok lebih warga lebih mengutamakan, lebih mengeluhkan Nabi Muhammad ketimbang si Abdullah itu. Timbul kecemburuan. Karena dia kan dari kalangan Yahudi, si Abdullah itu. Ternyata warganya lebih suka kepada Nabi Muhammad ketimbang si Abdullah. Timbullah gitu, ya. Tapi kata warga, udah maafkanlah ya Rasulullah, mungkin dia ambisi jadi pemimpin, ternyata engkau datang, engkau yang lebih dipilih gitu. Ya. Maafkanlah ya Rasulullah. Wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya memaafkan orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab. Kama amarahumullah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada mereka untuk memaafkan. Wa yasbiruna 'alal adza, dan sabar atas gangguan mereka. Makanya dikatakan di sini wala tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira, dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik gangguan yang banyak. Nah, menghadapi gangguan dari orang musyrik, orang ahli kitab, ya, yaitu adalah sabar dan taqwa. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu sabar dan kamu takwa, sesungguhnya hal itu menjadi perkara yang diutamakan. Di ayat lain, ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-109, boleh dibuka tuh. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Wada katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Coba surat Al-Baqarah 109. Kebanyakan dari ahli kitab itu menginginkan agar kalian itu murtad.
Gitu kan? Ya. Banyak orang dari ahli kitab menginginkan kamu tuh murtad sesudah kamu beriman. Kenapa? Karena hasad, dengki, nggak suka. Itu turunan situ. Turun Abdullah bin Salul. Turunan. Sesudah jelas, maka fa'fu, maafkanlah. Wasfahu, legowo, sampai Allah datang perintah Allah kepadamu. Karena berikutnya apa? Perintah memerangi mereka. Nah gitu. Karena ada ayat berikutnya, ketika di Mekah tidak ada perlawanan. Karena umat Islam masih lemah, nggak ada perlawanan. Tapi ketika umat Islam kuat, boleh dilawan gitu. Kalau di Madinah tuh nggak ada perlawanan kepada orang-orang kafir. Tapi ketika di Madinah, ya itu juga atas usulan Hamzah. Hamzah bin Abi Thalib tuh sampai kepada Rasulullah, Rasulullah, ini umat kita nih, aduh ditindas melulu, kita lawan deh. Gitu. Sampai Hamzah itu mengucapkan kata-kata yang keras sehingga ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Kamu nggak boleh ngomong yang keras kepada nabimu, gitu. Karena Hamzah itu jiwa pahlawannya itu ketika orang ditindas itu langsung bangkit gitu. Ketika orang Islam ditindas langsung bangkit, kan ada orang yang Islam itu. Ketika orang Islam langsung bangkit, Hamzah itu langsung, oh sudah Rasulullah kita lawan aja. Gitu. Semangatnya luar biasa gitu. Nah, maka maafkanlah mereka, tapi ketika ada perintah untuk memerangi mereka, siap. Gitu ya. Ya, jadi hatta ya tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Surat Al-Baqarah 109. Kana nabiyyu yata'awwal. Rasulullah itu bersikap memaafkan atas perintah Allah sampai diizinkan untuk memerangi mereka. Falama goza Rasulullah SAW Badron, maka ketika setelah perang Badar, ya Abdullah bin Ubay itu ngomong ya kepada masyarakat, hadza amrun, ini adalah perkara, qad tawajjah, sudah kuat nih, maka silahkan kamu masuk Islam, kata Abdullah bin Ubay. Tapi perasaan dengkinya masih ada. Tadinya saya mau jadi raja, sekarang Rasulullah nih yang diangkat jadi pemimpin Madinah gitu. Timbullah hasad ya. Dan bukti daripada ketidaksukaannya yaitu ketika di perang Uhud, mereka balik lagi, kelompok Abdullah bin Ubay itu balik lagi tidak mau perang gitu ya. Untuk menghadapi sikap mereka seperti itu, adalah sikap kita adalah tasbir dan takwa. Sabar dan takwa. Tasbir wa takwa. Tasbir. Tasbir itu sabar. Tasbirun wa taku dan bertakwa. Ya udah kita lempeng aja sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Kita perintah Allah kita laksanakan. Larangan Allah kita tinggalkan dan kita bersabar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.